Guys, gue yakin pasti beberapa waktu terakhir ini kalian udah nungguin video smartphone ini nih, yaitu video reviewnya Google Pixel 6. Yes, mungkin buat teman-teman yang udah ikutin channel ini, pasti teman-teman udah tahu kalau 2 minggu lalu gue sempat unboxing si Google Pixel 6 ini. Dan gue yakin teman-teman pasti tertarik banget sama HP ini karena ini adalah Pixel 6 dan harganya cuma 3,9 juta aja. So mungkin buat teman-teman yang kemarin itu belum sempat nonton video unboxingnya, teman-teman bisa langsung aja klik tombol yang ada di sini. Dan mungkin teman-teman bisa nonton dulu aja ya, supaya teman-teman bisa tahu gimana caranya gue bisa beli HP ini dan gimana cara bayar pajaknya. So kalau seandainya teman-teman udah nonton video itu, teman-teman langsung lanjut aja nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena di video kali ini gue bakal kasih full review dari Google Pixel 6 ini nih. Dan buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, ini adalah Google Pixel 6 yang gue beli dari luar negeri dengan harga 3,9 juta. Pajaknya HP ini tuh ada di sekitar 800 ribuan. Dan untuk cara bayar pajaknya ini tuh gampang banget ya, karena semuanya ini tuh udah diurusin sama tim ekspedisi dan nanti kita cuman ditagih aja sama pihak ekspedisinya. Gampang banget kan? Mungkin teman-teman pasti dari kemarin banyak yang pusing-pusing gimana caranya untuk ngurusin pajaknya, daftarin emailnya. Ini tuh teman-teman gak usah khawatir ya, karena semuanya itu bisa dibilang gampang banget. Sinyalnya pun teman-teman juga bisa lihat kalau Pixel 6 ini tuh by default sinyalnya udah aktif. Jadinya untuk urusan email teman-teman gak usah khawatir lagi lah, karena semuanya itu bakal aman dan pasti gak bakal keblokir lagi. Nah, balik lagi ke Google Pixel 6-nya, HP ini menurut gue menawarkan desain yang ikonik banget. Dimana mungkin kalau seandainya orang-orang baru pertama kali ngelihat desainnya smartphone yang satu ini, mereka mungkin bakal langsung notice dan juga aware sama desain HP ini nih, yang emang kelihatan ikonik banget berkat desain frame kameranya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini frame kameranya tuh desainnya kayak semacam cyborg gitu. Dan ini tuh bikin HP ini kalau desainnya dilihat sama orang-orang, desainnya ini tuh bakal gampang diingat dan juga nempel di otak orang lain nih. Sehingga bisa dibilang secara karakternya ini tuh nggak kalah sama smartphone-nya Apple. Nah, gak cuma dari segi desainnya aja, dari build quality-nya pun si Google Pixel 6 ini menawarkan build quality yang solid banget. Dimana dari segi frame-nya, HP ini tuh udah pakai frame aluminium dan bodinya ini tuh kaca nih, baik di sisi atas ataupun di sisi bawahnya. Di sini gue juga suka sama kombinasi antara warna frame dan juga warna bodinya. Dan ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa gue beli Google Pixel 6 ini ya, karena desainnya itu ikonik banget dan gak banyak orang yang pakai HP ini. Nah, lalu lanjut ke bagian depan dari layar Pixel 6, gue jujur juga suka banget sama desain layar HP ini. Dimana meskipun kalau seandainya kita lihat dari segi dagunya HP ini tuh masih agak sedikit tebal, tapi menurut gue implementasi layar HP ini tuh kelihatan cakep banget nih. Mulai dari pemilihan wallpapernya yang menurut gue tuh bisa bikin pansolnya jadi kelihatan nyatu sama layar HP ini. Dan experience layarnya ini pun juga menurut gue smooth banget nih, meskipun layarnya ini tuh belum pakai 120 Hz. Tapi mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut soal layarnya, kita bakal lihat dulu spesifikasi layar dari si Google Pixel 6 ini. Dimana untuk layarnya sendiri, Pixel 6 ini tuh pakai layar 6,4 inch nih, dengan panel AMOLED beresolusi Full HD+ dan punya refresh rate 90 Hz aja. Yes, di sini tuh refresh rate-nya emang belum pakai yang 120 Hz. Tapi teman-teman percaya apa kagak nih, refresh rate-nya ini tuh bahkan berasa jauh lebih smooth ketimbang sama Poco X5 yang kemarin udah gua coba. Di sini mungkin berkat UI-nya yang enteng, experience scrollingnya tuh jadi berasa smooth banget. Dan experience layarnya pun menurut gua juga bisa dibilang udah cukup imersif nih. Meskipun emang secara spesifikasinya ini tuh bukan spek layar terbaik. Teman-teman mungkin bisa lihat layarnya ini tuh menurut gua masih kelihatan tajam dan juga vivid. Dan untuk experience audionya pun juga menurut gua udah cakep banget nih, karena HP ini tuh udah dibekali sama setup stereo speaker. Jadinya kalau kita ngomongin soal layar dan juga audio, kedua HP ini tuh punya kualitas yang sama-sama balance. Jadinya kalau teman-teman pakai HP ini buat nonton, teman-teman tuh bakal dimanjain sama layar dan juga audionya yang udah cakep banget.
Nah, lalu setelah kita ngebahas soal desain layar dan juga audio dari Google Pixel 6, sekarang ini kita lanjut ke sektor berikutnya nih, yaitu ngebahas soal performa dan user experience-nya. Mungkin teman-teman sebelumnya bisa lihat dulu rekap spek yang udah dibawa sama Google Pixel 6 ini, dimana untuk chipsetnya HP itu pakai Google Tensor G1 nih, dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB. Untuk versi software sendiri, HP ini tuh juga pakai stok Android 13. Namun sayangnya buat teman-teman yang udah terbiasa pakai setup dual SIM, HP itu sayangnya cuma support single SIM aja nih. Cuman untungnya teman-teman masih bisa adjust lagi sama tambahan satu kartu eSIM. Tapi emang kalau kita ngomongin soal performanya, HP itu menurut gue kurang gitu cocok untuk kebutuhan gaming. Karena sebelumnya gue udah sempet pakai HP ini buat main Genshin Impact ya. Even bahkan di grafik medium 60fps aja, HP itu menurut gue performanya kacau banget. Meskipun emang dari segi frame rate-nya HP ini tuh nggak parah-parah banget karena masih bisa dimainin di sekitar 30-45 fps. Tapi yang jadi masalah justru malah ada di suhunya nih, yang menurut gue tuh nggak nyaman banget buat main game lama-lama. Jadinya buat temen-temen yang pengen pakai HP ini buat main game, cooler itu udah wajib banget hukumnya. Karena kalau nggak dipakein cooler, pasti teman-teman bakal ngerasain panas yang signifikan banget nih waktu main Genshin Impact di Google Pixel 6 ini. Nah, tapi kabar baiknya meskipun HP ini tuh nggak nyaman buat teman-teman pakai untuk kebutuhan gaming, tapi HP ini menurut gue punya kelebihan yang nggak dimiliki sama smartphone Android manapun nih, yaitu user experience-nya yang berasa smooth banget. Gue nggak tahu kenapa meskipun gue udah pakai smartphone flagship tahun 2023 yang pakai Snapdragon 8 Gen 2, entah kenapa experience di Google Pixel 6 ini tuh bisa nyaingin smoothness-nya HP-HP flagship tahun 2023 ya. Dipakai untuk ngapain aja, HP itu lancar banget tanpa kendala sama sekali. Even bahkan gue ngerasain smoothness di HP ini tuh adalah salah satu yang terbaik nih untuk ukuran sebuah smartphone Android. Dari segi multitasking, chatting, ataupun menjalankan aktivitas lainnya, HP ini tuh nggak ada kendala sama sekali. Meskipun sebenarnya gue ada sedikit keluhan juga ya sama tombol fingerprintnya yang menurut gue tuh agak bolot kalau saya teman-teman pakein HP ini sama tempered glass. Cuman kalau saya teman-teman pakai hydrogel kayak gue, maka kecepatan bukanya tuh bakal aman-aman aja. Jadinya mungkin ini bisa jadi catatan buat teman-teman ya yang pengen beli HP ini buat pakai anti gores hydrogel aja. Nah, lalu bahas sektor berikutnya. Meskipun pada awalnya gua underestimate sektor baterai dari si Google Pixel 6 ini, namun ternyata gua salah kaprah nih. Menurut gua baterai 4614 mAh yang ada di Pixel 6 ini tuh ternyata justru malah awet banget. Gua gak nyangka meskipun HP ini bukan pakai baterai 5000 mAh, tapi daya tahannya tuh menurut gua udah cakep banget. Meskipun kekurangannya dari HP ini palingan cuman ada di speed chargingnya aja nih, yang lambat banget meskipun udah support charging sampai 30 watt. Di sini jujur aja untuk speed chargingnya gue gak terkesan sama sekali sama Google Pixel 6 ini. Karena untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh waktunya tuh cukup lama ya, yaitu bisa sampai 1 jam 50 menit untuk ngecas si Google Pixel 6 ini. Nah, sebelum video ini lanjut, gue pengen kenalin satu buah produk yang lagi gue pakai sekarang nih, yaitu Synco G1A2 Pro. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini adalah wireless microphone yang lagi gue pakai sekarang. Dan ini menurut gue adalah wireless microphone yang cakep banget nih, karena punya fitur noise cancelling sama case yang lagi gue pegang sekarang itu bisa dipakai sebagai case wireless charging juga. Untuk isi paket pembeliannya pun teman-teman juga bisa lihat sendiri, ini tuh udah lengkap banget. Dan teman-teman mungkin bisa langsung aja nilai kualitas suaranya ya. Sepanjang video ini tuh semuanya gua record pakai Synco G1A2 Pro. Untuk link pembeliannya gua udah taruh di kolom deskripsi juga. Dan teman-teman yang penasaran langsung aja bisa meluncur ke link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut sektor berikutnya yang gue yakin teman-teman udah tungguin banget dari HP ini, yaitu adalah dari sektor kameranya. Sekarang ini mungkin pertama-tama gue bakal bahas dulu tentang rekap spesifikasi kameranya ya. Dimana untuk kamera utamanya, HP itu punya kamera utama 50 megapiksel plus kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri, Google Pixel 6 ini tuh dibekali sama kamera depan yang emang gak gitu tinggi resolusinya nih, yaitu cuma 8 megapiksel aja. Tapi mungkin kalau seandainya kita lihat dari segi reputasinya, Pixel itu tuh emang selalu punya kamera yang bagus-bagus.
Tapi kira-kira gimana nih sama hasil fotonya Google Pixel 6 ini? Well, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat hasil foto yang udah gue jepret pakai Pixel 6 ini ya. Dimana kalau dari segi penilaian gue, Pixel 6 ini tuh menurut gue menawarkan detail HDR, exposure, dan juga white balance yang menurut gue tuh udah cakep banget nih. Dan levelnya tuh udah flagship grade banget. Teman-teman bisa lihat juga dari segi skin tone dan juga colornya, HP ini tuh punya karakter yang natural. Dan ini tuh menurut gue adalah salah satu HP yang cocok banget nih buat teman-teman pakai foto point and shoot, karena kamera utama ataupun ultrawide ini tuh udah cakep banget. Lalu kalau untuk foto selfie-nya, si Pixel 6 ini tuh lebih honest gak masuk sama selera gua. Karena teman-teman bisa lihat hasil foto yang udah gue jepret pakai Pixel 6 ini ya. Hasilnya tuh agak terlalu kontras dan kurang masuk sama selera gua. Tapi beda cerita kalau seandainya kita balik ke kamera belakangnya dan masuk ke kondisi low light. Di sini justru kebalikannya nih. Gue malah suka banget sama hasil foto dari Pixel 6 ini yang tetap mempertahankan suasana malam dari foto low light. Dari segi detail, exposure, dan juga lainnya menurut gue ini juga natural dan juga masih tajam banget. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih suka sama hasil foto night mode yang bright kayak di HP-nya Vivo ataupun Xiaomi, mungkin teman-teman kurang cocok nih sama night mode yang ada di Pixel ini. Nah, lanjut setelah videografinya, gue jujur juga salut banget sama hasil video dari Google Pixel 6 ini. Dimana teman-teman bisa lihat sampel videonya ya. HP ini bisa ngerekam stabil banget di resolusi 4K 60 fps. Di sini tuh jarang banget ada HP 5 jutaan yang punya stabilisasi video sebagus Google Pixel 6. Dan ini menurut gue jadi salah satu opsi yang bagus juga nih. Karena dipakai untuk IG Story, HP ini tuh menurut gue juga udah bagus banget. Yo guys, jadi kalau seandainya kamera belakang dari Pixel 6 ini tuh bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps, agak disayangkan kamera depannya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps aja. Cuman di sini kalau gue lihat dari previewnya sih hasilnya udah cukup stabil. Tapi menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana bentuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang paling terakhir, yaitu ngebahas soal kesimpulan dari Pixel 6 ini. Di sini kalau seandainya berdasarkan pengalaman gua dari sekitar 2 minggu lalu sampai sekarang pakai Google Pixel 6 ini, menurut gua ini adalah HP yang worth it banget buat teman-teman beli nih. Even untuk daily driver pun HP ini tuh menurut gua masih worth it banget. Menurut gua Pixel 6 ini tuh menawarkan banyak banget kelebihan yang gak dimiliki sama HP 5 jutaan lainnya. Meskipun emang ada beberapa kekurangan yang perlu kalian notice nih, seperti fingerprintnya yang agak bolot kalau dipakai tempered glass, sama kecepatan chargingnya yang agak lumayan lama. Tapi terlepas dari itu semua, HP ini juga masih menawarkan fitur esensial lainnya seperti wireless charging, NFC, dan juga IP68. Jadinya overall untuk kesimpulan gua, HP ini tuh worth it banget buat teman-teman beli nih. Dan kalau saya teman-teman pengen beli, langsung aja bisa menuju link yang ada di kolom deskripsi. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Google Pixel 6 di tahun 2023. Sorry banget kalau seandainya suara gue mungkin masih kedengarannya kurang gitu enak ya, karena gue basically tuh masih belum gitu sehat. Tapi demi kalian gue bikin video ini deh, supaya teman-teman udah gak penasaran lagi sama Google Pixel 6 ini. So jadi palingan gue pamit dulu. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.